Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Semoga kalian semuanya sehat. Berjumpa kembali dengan Ibu Wijiati dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu bab 3. Temanya yaitu teks prosedur. Pada waktu pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang teks deskripsi, kemudian teks cerita fantasi. Kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Mungkin kalian semuanya sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan prosedur itu. Jadi pada waktu kalian minum obat, kemudian membuat sesuatu, melakukan sesuatu kegiatan, pasti menggunakan prosedur atau langkah-langkah. Untuk kompetensi kali ini, kita akan bahas 2 pokok bahasan. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, contohnya cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu 4.5, menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan atau kuliner khas lainnya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti pelajaran ini nanti, anak-anak ibu semua yang pertama bisa menjelaskan tujuan, kemudian persamaan, perbedaan, langkah-langkah, aturan atau batasan, cara membuat, cara memainkan, cara menggunakan, dan cara melakukan dalam teks prosedur. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Yang ketiga, setelah membaca contoh-contoh nanti yang ada di dalam buku paket ya anak-anak ibu. Jadi nanti sebelumnya belajar kalian coba siapkan buku paketnya ini. Yang pertama untuk buku paket yang dari perpustakaan ini semuanya ibu rasa sudah punya. Kemudian buku pendamping ibu yaitu buku mandiri, nanti yang sudah punya bisa dibuka. Kemudian yang tidak punya tidak usah khawatir, kalian cukup mengikuti pembelajaran yang ada di YouTube ini. Yang keempat, menyimpulkan ciri teks prosedur dari segi isi. Kemudian yang kelima, mendaftar ke penggunaan kalimat perintah. Kemudian ada saran, ada larangan. Jadi di dalam teks prosedur itu isinya ada kalimat perintahnya. Kemudian perintahnya misalnya tuangkan titik-titik ya. Kemudian sarannya sebaiknya pancinya tidak ditutup misalnya. Kemudian larangan biasanya kalimatnya adalah jangan, kata jangan itu adalah larangan atau tidak boleh. Baiklah anak ibu, kita masuk ke materi pembelajaran. Sebenarnya apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan.
Jadi contohnya saja anak ibu, kalau misalnya kalian membuat teh, ya, itu pasti ada langkahnya. Kemudian membuat Indomie rebus, pasti ada langkah-langkahnya. Di sana di dalam sampul mie itu pasti ada langkah-langkahnya. Ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuan dari Tek Prosedur nanti bisa dibuka buku paket ini, ada di halaman 88. Ya. Jadi di sana ada, nanti silahkan anak ibu membuka kembali. Tujuan Tek Prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu atau melakukan sesuatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Itu adalah tujuan dari Tek Prosedur. Nanti buku paketnya halaman 88 dibuka kembali, kemudian dibaca dan dipahami. Sedangkan ciri Tek Prosedur dari segi isi itu ada 3 anak ibu. Yang pertama yaitu panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya, langkah pertama misalnya hidupkan kompor. Nah, ya, kalau internet misalnya komputer berarti ya nyalakan atau tekan tombol power dan sebagainya. Kemudian aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ada aturan atau batasan itu biasanya memasak. Kalau tidak memakai aturan, misalnya memakai garam, contohnya nanti kalau seharusnya dituang 1 sendok teh tapi dituangnya 1 sendok makan, pasti akan masin, enak ya. Kemudian membuat teh kalau seharusnya 2 sendok makan atau 1 sendok makan, kita buat gulanya itu hanya 1 sendok teh. Mungkin kalau gelasnya besar itu hasilnya kurang manis, itu maksudnya ada batasan, enak ya. Kemudian C, isi kegiatan yang dilakukan secara urut, ya, atau disebut langkah-langkahnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu harus diikuti. Karena kalau tidak ikut aturan, seandainya minum obat saja tidak ikut aturan atau langkah ini misalnya ya, langsung dituang dalam cangkir lalu diminum, itu pasti hasilnya tidak akan bagus, tambah sakit bukannya tambah sembuh. Kemudian secara urut, misalnya kalau mau memasak mie, ya, mie-nya tidak direbus dulu tapi langsung dimakan, kan hasilnya juga tidak maksimal. Itu contohnya, maksudnya harus urut dilakukannya langkah-langkahnya. Kemudian ciri bahasa yang digunakan, yang pertama adalah kalimat perintah, karena pada Tek Prosedur pembaca berfokus untuk melakukan sesuatu kegiatan, yaitu kalimat perintah. Contohnya, masukkan, enak ya, tuangkan, itu adalah kalimat perintah. Yang B, selain kalimat perintah juga diberikan saran. Itulah, sebaiknya api jangan terlalu besar supaya tidak gosong. Itu contohnya ya, ada saran. Kemudian larangan, tidak boleh menggunakan penyedap rasa. Misalnya larangan itu tidak boleh ya, atau jangan menggunakan titik-titik. Nah, itu misalnya ya, itu larangan, kata tidak boleh atau larangan. Kemudian yang ketiga atau C, penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Contohnya 1/4 tepung, kemudian 2 butir telur, 5 buah rimpang kunyit dan sebagainya. Kalau pakai rimpang kunyit itu biasanya membuat jamu ya, itu biasanya rimpang kunyit.
Kemudian yang keempat atau bagian D, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya, rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, ini kira-kira langkah membuat apa? Ya. Kira-kira langkah membuat apa? Nanti bisa dibuka bukunya, ada di sana. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur. Apa sih maksudnya menyimpulkan isi? Bagaimana caranya? Yaitu merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Itu cara menyimpulkan isi teks prosedur. Kemudian untuk latihan atau tugas minggu ini itu ada 3. Semuanya dibuka bukunya paket halaman 86. Halaman 86 nah ya. Halaman 86 yang ini. Nah ini. Daftarlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi. Lanjutkan tabel sesuai contoh buku paket halaman 86 yang ini. Di sini sudah ada contohnya atau Anak Ibu bisa melihat di dalam PowerPoint. Teks 1 yaitu memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang runtut. Itu adalah isinya teks 1. Kemudian teks 2, nanti teksnya ada di bagian depan, silahkan anak-anak buka. Teks 2 itu menjelaskan tentang apa, memandu apa. Kemudian teks yang ketiga memandu apa. Contohnya sudah ada di sini, kalian tinggal melanjutkan teks 1 dan 2. Kemudian tugas yang kedua, itu di halaman 87, yang ini Anak Ibu. Yang ini, yang atas. Yang atas nih ya. Daftarlah penggunaan kalimat perintah atau saran atau larangan pada ketiga teks halaman 87 ya. Kalau contohnya yang ada di situ itu adalah ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm ya. Itu adalah kalimat perintah. Ambil. Nanti masing-masing diisi kolomnya ini. Teks 1 ada 4, teks 2 4, teks 3 4. Contohnya sudah ada tadi. Kemudian tugas yang ketiga, yang bawah ini masih halaman 87. Daftarlah penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Teks 1 4, teks 2 4, teks 3 4. Kalau seandainya ada 4, kalau seandainya tidak ada sejumlah itu, cukup yang ada saja, tidak usah mengada-ngada ya. Itu contohnya sudah ada. Daftarlah penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Ukurannya yaitu airnya hanya 600 cc air. Itu untuk tugas minggu ini. Untuk tugas minggu berikutnya, tulislah ringkasan urutan langkah-langkah membuat sesuatu dengan bahasamu sendiri. Kalau membuat itu pasti ada yang dibuat. Contoh tadi, membuat Indomie rebus, membuat nasi goreng istimewa, enak ya. Membuat secangkir kopi hitam. Contohnya judulnya apa, alat dan bahannya apa, caranya bagaimana. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama itu membuat, yang keduanya adalah melakukan. Melakukan berbeda dengan membuat. Kalau melakukan sesuatu biasanya mematikan komputer, memakai masker, itu melakukan sesuatu. Tapi kalau membuat itu ada produknya. Tulislah ringkasan urutan langkah melakukan sesuatu dengan bahasamu sendiri. Melakukan apa misalnya ya. Nah, kemudian misalnya melakukan cara membuat mengunggah file dalam YouTube, bagaimana caranya, seperti itu adalah melakukan sesuatu. Saya kira pertemuan kali ini sudah cukup.
Nanti bagi yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring bisa pergi ke sekolah, orang tuanya pergi ke sekolah menemui Ibu Wiji meminta tugas yang luring seperti yang dilakukan oleh teman kalian. Ada dari kelas 7A itu kemarin datang ke sekolah nak ya, meminta tugas karena memang tidak mempunyai jaringan untuk daring. Tapi bagi yang betul-betul tidak bisa membeli kuota dan layak dibantu, sekolah akan membantunya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.